Selamat pagi, Huandami, para anggota Sangga serta para babajita, Sukihontu, Bapak, Ibu, serta Kalanamita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana hari ini, Minggu tanggal 2 November 2025 yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhamawihari Buddhist Studies. Izinkan saya, Luciana, untuk memandu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, diantaranya dengan pembacaan parita, dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhammarisana, dan ditutup dengan dana parami dan pelimpahan jasa. Selanjutnya Kalanamita, mari kita mempersiapkan batin yang penuh pemahaman dan penuh sukacita agar kebajikan yang akan kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang bisa menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, phala, dan nibbana. Pada kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini, Sayadaw Keminda akan membabarkan asal mula Theravada bagian kedua. Sambil menunggu Kalanamita yang lainnya untuk bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan yang lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari Minggu tanggal 16 November 2025 pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Registrasi ulang ditutup pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol pada kegiatan ini. Bagi yang ingin berpartisipasi agar mendaftar dalam 2 tahap sebagai berikut. Wajib mendaftar dengan cara memindai QR Code yang tertera pada poster atau melalui tautan bit.ly/DBS donor darah dan mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi petugas yang berada di meja registrasi lantai dasar. Demikian pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung agar kelas dapat berjalan dengan lancar. Bagi Kalanamita yang berada di ruang Dhammasala, kami menghimbau untuk menjaga keheningan dengan memastikan HP Anda dalam mode silent, serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain, tidak menutup kepala dengan hoodie atau topi, tidak duduk dengan menyilangkan kaki atau duduk bersila di atas kursi. Untuk yang bergabung lewat Zoom meeting, Kalanamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh sukacita dan penuh perhatian, tidak menyalakan TV, tidak sambil makan ataupun minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas PS berlangsung. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting online. Demikianlah tata tertib kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambil menunggu kedatangan Sayadaw Keminda, mari kita mempersiapkan batin dan jasmani, karena sebentar lagi Sayadaw akan memasuki ruang Dhammasala. DBS memiliki perpustakaan yang terletak di Blok N2. Kami persilahkan Kalanamita untuk mengunjungi perpustakaan DBS untuk mendapatkan buku-buku Dhamma untuk berbagai tingkat usia. Dengan koleksi buku Dhamma yang beragam dan suasana yang nyaman, perpustakaan DBS siap menjadi tempat belajar Dhamma yang menyenangkan bagi semua kalangan usia.
Kepada para kalenamita, mari kita berdiri dan beranjali untuk menyambut kehadiran Seado Keminda. Wandami Seadau, Wandami Sealei, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Seadau dan Sealei selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kepada kalenamita, dipersilahkan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Seado Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Lianhua. Mohon agar Seado berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudari Lianhua kami persilahkan. Wandami Sayadaw, selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat Dhamma semua. Dengan bersikap anjali dan penuh rasa hormat, marilah kita memohon bimbingan Tisarana dan Pancasila yang di bawah bimbingan Sayadaw Keminda. Bante Okasa, 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 supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang wadeta Ama bante. Namo
tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sangham saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sangham saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang Amabante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya asawakaya wahang hotu idang me silang Nibbanasa Pacayo Hotu Tisaranina saha Pancasila Dambang Sadukang Katawa Pamadina Sampatida. Amabante Sadu Sadu Sadu. Anumodana Bante.
Baik, sebelum saya menyampaikan materi kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu Seale, para upasaka dan upasika sekalian, saya ingin menyapa dulu, kita kedatangan tamu kehormatan. Jadi di antara kita ada Bapak Kasubdit Kelembagaan dari Kementerian Agama Buddha, ya. Mari kita sapa bersama-sama. Selamat datang Pak Pandit Aman Wijaya dan Ibu. Ketemu lagi, Bu. Iya, udah pindah Jakarta. Baik. Sadu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan upasaka-upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian Kitab Suci. Hari ini hari Minggu tanggal 2 November 2025. Saya akan meneruskan materi yang sudah kita pelajari 2 minggu lalu sebelum Katinah, ya. Jadi topiknya adalah asal mula Theravada. Ini adalah kelas yang kedua, ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena ada di kelas yang lalu saya ada melakukan kesalahan dalam menjawab ketika ada yang bertanya tentang kenapa yang Arya Sariputta tidak ikut di Dewan Buddhis yang pertama itu kan. Ya, persis setelah kelas itu saya diingatkan sama salah satu umat, ya, yang ada di sini juga, Pak Tony. Terima kasih, Pak. Jadi beliau mengingatkan, WA saya lah bahwa yang Arya Sariputta sudah meninggal sebelum bahkan Buddha Parinibbana. Saya langsung teringat, oh iya, ya namanya manusia ya kadang masih lupa. Padahal itu pelajaran tahun 20 tahunan yang lalu. Jadi yang Arya Sariputta tidak ada di peserta terlibat di Dewan Buddhis, ya. Jadi bukan konsili Buddhis, tetapi Dewan Buddhis. Itu bahasa Palinya Sanghayana itu. Sanghayana itu terdiri dari dua kata, awalan sang dan kata kerja kata benda gayana. Gayana itu like sebenarnya reciting. Sang itu together. Jadi reciting together gitu, ya. Makanya sebenarnya di Dewan Buddhis yang pertama itu para bante itu reciting together. Jadi kayak melafalkan, melantunkan, meresitasikan ajaran Buddha. Bukan membaca tapi by heart, jadi hafalan gitu, ya. Jadi itu yang terjadi 3 bulan setelah Buddha Parinibbana, ya, yang Arya Mahakassapa menginisiasi untuk mengumpulkan, akhirnya nanti yang terlibat adalah 500 arahat, ya, untuk tadi reciting together the Buddha's teaching. Jadi kayak meresitasi, melantunkan, melafalkan, mengalunkan. Apa sih kata yang tepat kalau untuk reciting? Ada yang bisa bantu saya karena ini akan saya pakai juga untuk terjemahan kitab suci. Saya saat ini sedang menerjemahkan Digha Nikaya supaya saya dapat makna yang bagus. Reciting apa? Meresitasi, melafalkan, melantunkan atau membawakan? Hah? Mama. Apa sih? Hah?
Pilihannya itu, saya sampai saat ini bingung mau mutusin yang mana ini. Katanya meresitasi, kan nggak ada di KBBI kayaknya, tapi itu harusnya bagus juga. Melantunkan, membawakan, melafalkan. Yang mana? Boleh nggak kalau saya jawab sendiri aja? Ya, karena nggak dijawab. Hah? Melafalkan ya. Jadi kayak dari ingatan, dari memori gitu ya. Jadi kayak misalkan kayak saya ceramah Katina kemarin itu ada gosambaula satu lapakaji kadewatayo abikantaya ratia abikantawana kewala kapansitawana ngubasit wajina bagawatin upasangka mingsu. Itu melafalkan, bukan melantunkan, bukan membawakan. Oke, baik, terima kasih ya. Saya akan pakai untuk buku-buku saya nanti. Nah, jadi yang Arya Sariputa sudah parinibbana, bahkan sebelum Buddha parinibbana, makanya beliau tidak ikut. Nah, di kelas yang lalu saya juga sudah sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup valid. Referensi yang saya pakai adalah dari Scholarly Community Encyclopedia, ya harusnya ini cukup kuat ya. Di sana saya ulang sedikit lagi secara cepat saja. Disampaikan kira-kira begini bahwa Theravada adalah nama yang paling umum diterima untuk aliran tertua Buddhisme yang masih ada hingga saat ini. Penganut aliran ini yang disebut sebagai Theravadin telah melestarikan versi ajaran Buddha Gautama mereka dalam kanon Pali. Ini menarik karena di situ ditulis melestarikan versi ajaran Buddha Gautama, berarti ada versi yang lain. Ya. Walaupun menurut saya tidak ada versi yang lain, karena itulah mengapa di kelas minggu lalu saya sampaikan hati-hati gitu. Saya juga udah baca banyak buku baik yang berbahasa Inggris maupun juga ada 1-2 yang berbahasa Indonesia yang mencoba untuk menulis tentang Theravada, tapi khususnya kalau yang bahasa Indonesia itu referensinya dari bahasa Inggris. Padahal buku-buku bahasa Inggris ini banyak yang tidak memuaskan, dalam arti tidak akurat, ya. Nah, oleh karena itulah saya akan menghindarkan dua pola itu, artinya saya akan masuk ke referensi yang langsung dari kitab suci, langsung. Jadi kalau menurut saya sebagai seorang sarjana Buddhis dan juga sudah menggeluti kitab suci untuk jangka waktu yang cukup lama, ya. Juga mempraktekannya, saya berkeyakinan bahwa inilah versi, bukan versi, ada versi lain bukan? Ya ajaran Buddha ini ya kitab suci Tripitaka, kitab komentar itu, yang bahasa Pali itu ya, yang karena saya Theravada kan, ya itu gitu. Nanti ada pendukung dari statement saya ini, ada bukti atau referensi yang kuat dari kitab suci. Anda catat dulu bahwa menurut saya, makanya minggu lalu saya juga katakan mungkin saya stand alone di sini. Ya, nah kenapa? Karena kebanyakan buku-buku itu tidak mengambil referensi dari kitab suci. Ya, itu rata-rata. Saya nggak tahu kenapa buku-buku itu tidak mengambil referensi dari kitab suci. Apakah karena memang tidak mempunyai kemampuan untuk mengaksesnya atau satu dan lain hal yang lainnya, saya tidak tahu. Tetapi saya ingatkan kepada Anda semua bahwa hati-hati ya. Banyak buku-buku itu yang tidak qualified lah ya, yang tidak cukup bagus kalau tentang ajaran Theravada ya. Karena ya penulisnya juga tidak punya background yang cukup kuat gitu untuk bisa menjadi figur yang tepat untuk menulis subjek tersebut begitu. Nah kemarin juga saya kedatangan umat dan umat itu mengatakan bahwa Bante saya bingung loh, karena ternyata ada yang mengajarkan agama Buddha itu ternyata ada yang early Buddhism, ada yang later development of Buddhism. Terus saya ingatkan kembali, ini kata-kata saya sejak lama kan sebenarnya. Hey, Anda semua juga ini, Anda kalau mau ke dokter, Anda baca CV dari dokternya enggak? Anda kalau mau ke dokter, Anda lihat CV-nya dokternya enggak? Sekolahnya di mana, pendidikannya ya di mana dan lain sebagainya.
Kalau Anda baca mau ke dokter, kemudian dokternya nggak punya CV sekolah, mau nggak Anda? Nggak mau. Makanya dengan logika yang sama, Anda cari dokter aja, cek CV. Anda cari pegawai aja, Anda kalau cari pegawai minta CV-nya nggak? Minta CV-nya. Anda cari guru spiritual kok nggak lihat CV gimana? Jadi kemarin saya ingatkan, kamu ingat nggak dulu mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu saya menyampaikan hal ini. Cari guru spiritual juga harus lihat CV-nya, pernah belajar di mana, pernah berlatih di mana, dan seterusnya gitu. Kalau yang menyampaikan tadi bahwa ajaran Buddha itu dibagi dua, ini dan itu ya. Terus katanya yang bersangkutan tidak mengakui Abhidhamma sebagai ajaran Buddha. Loh, masih ada ya ternyata di Indonesia begini, saya pikir udah habis gitu kan. Terus juga mengakui kitab komentar. Lalu saya jawab, kadang ya saya bilang saya itu mendapatkan kesan mereka yang menolak Abhidhamma dan kitab komentar sebagai bukan ajaran Buddha itu tidak berdasarkan atau tidak punya alasan yang cukup valid, alasan yang cukup kuat, karena ternyata yang saya tahu mereka-mereka yang menolak itu satu, nggak paham Abhidhamma. Loh, kalau nggak paham Abhidhamma kok menolak Abhidhamma gimana? Oh, berarti dia menolak gara-gara dia nggak paham. Paham nggak? Ya. Posisinya akan berbeda kalau tiba-tiba saya sebagai yang Anda kenal guru Abhidhamma, tiba-tiba saya declare openly, menyatakan secara terbuka bahwa Abhidhamma bukan ajaran Buddha. Karena saya paham Abhidhamma. Tetapi yang ngomong Abhidhamma bukan ajaran Buddha ini nggak paham Abhidhamma. Satu. Terus yang ngomong kitab komentar bukan ajaran Buddha juga nggak paham kitab komentar. Nggak bisa baca kitab komentar gitu. Paham? Jadi ini kurang kuat kemarin sih saya menyampaikan kira-kira seperti itu. Nah jadi jadi lihat aja CV-nya lah gitu ya. Saya rasa ini bukan berlebihan sih kalau Anda mau cari guru, lihat CV-nya gitu. Nah kembali lagi. Kan tadi dikatakan ini adalah versi mereka gitu ya dalam kanon Pali. Saya rasa sih harusnya ajaran Buddha itu hanya ada satu. Nanti saya sekali lagi ada dukungan yang sangat kuat dari kitab suci. Kanon Pali adalah satu-satunya kanon Buddhis lengkap yang masih ada dalam bahasa India klasik Pali. Ya, catat dulu bahwa ini kanon satu-satunya yang masih dengan bahasa klasik India ya, Pali. Ya kami kalau di Myanmar dididik oleh para Sayadaw, ya bahasa Pali itu diucapkan oleh Buddha atau apa pada waktu itu gitu. Yang berfungsi sebagai bahasa suci dari lingua franca aliran ini. Selama lebih dari 1 milenium, Theravadin telah berupaya melestarikan dhammanya sebagaimana tercatat dalam teks-teks aliran mereka. Ini kata-kata aliran mereka ini sebenarnya saya kurang, harusnya nggak ada aliran-aliran, harusnya agama Buddha ini satu loh. Harusnya menurut saya ya. Selama lebih dari berbeda dengan Mahayana dan Vajrayana atau aliran Tibet, Theravada cenderung konservatif dalam hal doktrin dan disiplin monastik. Theravada modern berasal dari sekte Mahavihara cabang Vibhajawadin di Sri Lanka, subsekte Sthaviranikaya India yang mulai berdiri di pulau itu sejak abad ke-3 sebelum Masehi. Artinya dari statement ini penulisnya itu menyatakan bahwa Theravada baru lahir 200 tahun setelah Buddha Parinibbana, karena 3 abad sebelum Masehi itu ya 200 tahun sesudah Buddha Parinibbana gitu. Dan tentu ini saya tidak setuju ya. Theravada itu ada sejak zaman Buddha. Theravada itu ya asli ajarannya Buddha. Nah kalau orang mengatakan enggak, di zaman Buddha enggak ada, Buddha mengatakan Theravada. Ya mungkin kata Theravada muncul mungkin 200 tahun setelah Buddha Parinibbana. Tapi Anda harus paham bahwa kata Theravada itu hanyalah bungkus. Paham? Tapi isinya itu isinya itu ya Buddha, ajaran Buddha. Itu sejak Buddha masih hidup yang disampaikan ke semua muridnya itu adalah Tripitaka, Pali dan komentar yang kita masih punya ini gitu ya. Di Sri Lanka kanon Pali ditulis dan literatur komentar aliran ini dikembangkan. Nah, komentar juga kalau
kalau orang-orang Barat, orang-orang di luar Myanmar itu mengatakan bahwa kitab komentar itu ditulis setelah Buddha parinibbana. No, saya punya buktinya bahwa kitab komentar juga ada bahkan sejak zaman Buddha masih hidup. Jadi di zaman dulu ketika Buddha membabarkan begini, katakanlah membabarkan Dhamma 1 jam ke murid-muridnya, itu lalu murid-murid para biku itu membagi dalam kelompok-kelompok. Ada yang bertugas untuk menghafal ajaran intinya, ya. Ada lagi kelompok lain yang menghafal Pakinaka Desana. Itu dalam kitab suci kita ditulis begitu. Pakinaka Desana itu adalah ajaran yang bersifat serbaneka, serba-serbinya gitu. Contoh, Buddha itu pernah menyampaikan khotbah ya kepada murid-muridnya itu hanya dengan, kalau di Tripitaka hanya ditulis mano pubanggama dhamma mano setha mano maya manasa cepadu tenaba satiwa karoti wa dan seterusnya. Jadi pikiran itu adalah pelopor, Anda kan tahu kan itu kan ya, dan seterusnya ya. Itu di dalam Tripitaka hanya ditulis itu tadi saja. Kalau saya bacakan kan tadi hanya berapa detik selesai. Coba bayangkan, apakah iya Buddha menerima biku yang datang dari jauh, raja yang datang dari jauh, upasaka-upasika yang datang dari jauh, begitu udah berkumpul begini, ya, lalu Buddha hanya mengatakan mano pubanggama dhamma mano setha mano maya manasa cepadu tena basati wa karoti dan seterusnya. Enggak sampai 30 detik, habis itu selesai ya. Masuk akal nggak? Enggak, pasti lama kan? Ya, nah yang lamanya ini kata-katanya di mana? Kok nggak ada di Tripitaka? Kok nggak ada di Dhammapadanya? Nggak ada. Nah yang sifat yang semua yang serbanekanya, serba-serbinya itu tadi pernak-pernik dari kata-kata Buddha di kitab suci kita dijelaskan. Itu semua dimasukkan yang kemudian kita kenal jadi kitab komentar. Begitu, makanya kalau kita di Myanmar udah nggak ada pertanyaan lagi bahwa ajaran Buddha ya Tripitaka dan kitab komentar. Sub komentar benar itu adalah kitab belakangan, tulisan belakangan sub. Tapi kitab komentar itu ada sejak zaman Buddha dengan penjelasan seperti yang tadi saya katakan. Makanya di kitab suci disebut kitab komentar itu Pakinaka Desana, ajaran yang bersifat serba-serbi, pernak-perniknya tadi, penjelasan Buddhanya. Buddha, kita udah belajar banyak di Dhammapada kan, bahwa di Dhammapada itu ada Buddha menyampaikan, oh kelahiran masa lalunya Dewadatta adalah seperti ini, seperti itu. Itu adanya di kitab komentar loh. Lalu kalau dikatakan kitab komentar itu bukan ajaran Buddha, berarti ajarannya siapa itu yang menyampaikan masa lalunya Dewadatta begini begitu gitu. Nah kemarin juga disampaikan begitu. Jadi rata-rata yang bersangkutan yang tidak percaya Abhidhamma dan kitab komentar ini mengatakan begini, kenapa nggak percaya Abhidhamma? Karena bukan kata-kata Buddha. Kenapa nggak percaya kitab komentar? Karena bukan kata-kata Buddha. Jadi beliau ini hanya percaya kata-kata Buddha saja. Kelihatannya bagus kan? Bagus ya. Tapi kemudian saya tanya, oke, beliau ceramah berapa jam? 1 jam. Ceramah tentang apa? Katakanlah tentang sutta A gitu ya. Anda tahu nggak, sutta apapun itu kalau dibaca paling nggak sampai 10 menit. Setuju nggak? Sutta yang kayak Brahmajala Sutta atau bahkan Sutta Katina kemarin, itu kalau saya baca nggak sampai 1 menit. Katakanlah yang bersangkutan ceramah Sadhu Sutta seperti yang di Katina kemarin. Kan sutanya itu kalau saya baca kan gitu, ada ko sambahula satu lapak kajika itu nggak sampai 1 menit selesai itu. 1 menit lah katakanlah. Nah kalau si Dhamma speaker tadi ceramah 1 jam sutta yang Katina kemarin, berarti ketika dia baca sutanya hanya 1 menit. Yang 59 menit kata-katanya siapa? Dia jawab, ya kata-katanya beliau sih. Nah kata-katanya beliau itu kata-katanya Buddha atau bukan? Ya bukan sih. Nah beliau berarti nggak konsisten. Katanya tadi bilang beliau hanya percaya kata-kata Buddha. Kok malah bikin kata-kata sendiri? Paham nggak logikanya? Jadi nggak konsisten yang seperti itu. Nah makanya kemudian saya sampaikan, udahlah
nggak usah ragu ya. Ajaran Buddha itu ya adanya di kitab Pali dan komentarnya, begitu kira-kira saya sampaikan begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, saya rasa poinnya udah saya sampaikan semua ya. Jadi di dunia ini berkembang bahwa seolah-olah Theravada itu muncul 200 tahun setelah Buddha Parinibbana. Yang ini ingin saya bantah sebenarnya ya, dan saya akan berikan ininya dari kitab suci. Kemudian minggu lalu juga saya sampaikan ini poin penting juga, arti dari kata Theravada. Sebenarnya arti Theravada itu ada di layar itu, Teranang Wado, Theravada. Tetapi di dunia ini yang beredar terjemahan Theravada adalah doktrin para sesepuh. Jadi kalau Anda baca buku, Anda pasti akan menemukan arti atau makna kata dari Theravada adalah the doctrine of the elders. Ya, jadi doktrin para sesepuh, doktrinnya para elders begitu. Coba Anda renungkan makna doctrine of the elders. Ya, itu artinya kan berarti ajarannya para Thera kan? Berarti bukan ajarannya Buddha kan? Jadi kalau Anda mengartikan Theravada sebagai doktrinnya para Thera, maka itu artinya kitab Pali yang kita embrace, kita pelajari dan kita praktekkan dan kitab komentarnya ini adalah ajarannya para Thera, bukan ajarannya Buddha. Makanya saya cross. Untung saya itu sayangnya saya nggak pinter bikin slide. Sebenarnya cross merahnya mau saya kasih bunyi deng-deng gitu. Dan makanya 2 minggu yang lalu saya katakan saya mungkin stand alone dalam hal ini juga, karena saya tidak setuju penerjemahan pengertian kata Theravada sebagai doktrinnya para Thera. No, itu misleading. Tetapi saya paham kenapa mereka itu suka mengartikan Theravada sebagai doktrinnya para Thera, karena mereka ingin menekankan dan membuktikan bahwa ajaran Theravada itu baru muncul paling cepat itu 200 tahun setelah Buddha Parinibbana, dan baru muncul di, kalau yang mereka sebut konsili Buddhis yang ketiga. Ya itu konsili Buddhis yang ketiga. Oh iya, itu konsili Buddhis yang ketiga 200 tahun setelah Buddha Parinibbana. Yang ini juga saya tidak cocok istilah konsili ini, harusnya Dewan Buddhis yang pertama atau konferensi dewan yang dilakukan oleh Dewan Buddhis yang pertama, bukan konsili. Kenapa saya nggak setuju konsili? Anda buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti konsili itu apa? Nah, Anda tahu kenapa saya nggak setuju dengan istilah itu. Nah, lalu apa arti dari Theravada? Berdasarkan kamus, ini referensinya ada di Tipitaka Pali Reader. Theravada itu adalah Theravada, itu bukan ajaran atau doktrin tetapi bisa deklarasi. Berarti deklarasi para sesepuh cocok. Pernyataan atau penegasan para sesepuh cocok. Klaim para sesepuh cocok. Ya, salah satu aja pilih yang mana. Kalau saya sih mungkin deklarasi lebih bagus ya. Jadi Theravada itu artinya deklarasi para sesepuh yang diucapkan di Dewan Buddhis yang pertama atau Konsili Buddhis yang pertama, yang menegaskan bahwa ini loh ajaran Buddha. Itu arti Theravada berarti ya. Jadi deklarasi begitu ya. Nah, Dewan Buddhisnya itu kayak apa? Di kelas ini nanti Anda akan pelajari atau Anda akan dengarkan gitu. Nah, Theravada itu terdiri dari 2 kata, Thera plus Wada. Thera artinya sesepuh, Wada artinya doktrin, deklarasi, pernyataan, penegasan, klaim. Tapi semua orang milih doktrin. Saya rasa itu misleading, keliru ya. Harusnya mungkin yang bagus deklarasi dari para sesepuh yang menyatakan bahwa ini loh ajaran Buddha. Paham ya? Gitu. Baik, jadi kita sekarang masuk di materi minggu ini. Saya lanjutkan dari 2 minggu yang lalu. Lalu para biku itu sendiri ya, para biku yang tadi 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan ada 499 arahat memohon sesepuh Mahakasapa demi yang mulia Ananda. Artinya
supaya Yang Mulia Ananda disertakan untuk ikut di Dewan Buddhis yang pertama. Ingat nggak, 2 minggu yang lalu kitab kita memberikan informasi bahwa Yang Mulia Ananda pada waktu itu masih statusnya sebagai Sotapanna, sehingga kalimat di dalam kitab suci, kalau Yang Mulia Ananda yang berstatus Sotapanna diikutkan, maka Dewan Buddhis nggak mungkin diadakan. Tapi kalau tidak, kenapa tidak mungkin diadakan? Karena beliau adalah masih Sotapanna, masih punya kilesa, masih mempunyai tugas yang harus dilaksanakan, dan Yang Mulia Mahakasapa juga tidak enak karena hubungan dekat antara beliau dan Yang Mulia Ananda. Alasannya itu kan. Tapi kalau tidak diikut sertakan juga nggak mungkin, karena yang paling hafal ajaran Buddha itu adalah beliau, begitu ya. Nah, jadi seperti yang para pelafal, itu saya udah pakai pelafal, di Dewan Buddhis pertama telah katakan seperti ini. Para biku mengatakan hal ini kepada Yang Mulia Mahakasapa. Wahai Tuan yang terhormat, meskipun Yang Mulia Ananda ini adalah seorang murid mulia yang masih berlatih untuk pencapaian buah kearahatan, artinya Yang Mulia Ananda ini belum jadi arahat, beliau adalah Sotapanna, dia tidak mungkin melakukan kesalahan karena yang dimotivasi oleh hasrat keinginannya yang kuat terhadap ini dan itu, kebenciannya, delusinya, dan juga rasa takut. Selanjutnya banyak dhamma dan winaya yang sudah dihafalkannya di hadapan Sang Buddha. Oleh karena itu, wahai Tuan yang terhormat, sudilah sesepuh memilih Yang Mulia Ananda juga. Lalu Yang Mulia Mahakasapa memilih Yang Mulia Ananda juga. Nah, yang saya bacakan ini tadi adanya di kitab komentar. Jadi kalau dikatakan kata-kata di kitab komentar bukan ajaran Buddha, maaf ya kan. Jangan deh, jangan ngomong gitu, nanti kualat loh. Nanti kualat, malah bikin penghalang sendiri untuk diri sendiri ya. Artinya begini, kalau kita boleh mengatakan sesuatu kalau kita yakin gitu ya. Kalau kita yakin, kalaupun nanti di belakang di kemudian hari itu keyakinan kita salah nggak apa-apa, tapi sudah kita berusaha untuk mencari ininya itu dengan mencari kebenaran itu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, misalkan ditelusuri kitab sucinya dan lain sebagainya. Kalau belum ditelusuri kitab sucinya ya nggak usah membuat kesimpulan terlebih dahulu, begitu ya. Nah, saya lanjutkan ini tetap dari kitab komentar. Jadi Yang Mulia Mahakasapa akhirnya setuju untuk memasukkan Yang Mulia Ananda walaupun beliau waktu itu masih Sotapanna. Nah, kenapa beliau akhirnya setuju? Karena dia diminta oleh 499 arahat ya. Dengan demikian terdapat 500 biku bersama dengan Yang Mulia Ananda tersebut yang dipilih atas persetujuan para biku yang tadi 499. Tapi kemudian pikiran ini muncul pada biku-biku senior. Di mana lalu kita akan bersama-sama melafalkan, kayak tadi, meresitasikan dhamma dan winaya. Kemudian pikiran ini muncul pada biku-biku senior. Kota Rajagaha merupakan tempat yang luas dan cocok bagi para biku untuk memperoleh makanan mereka dan memiliki banyak penginapan. Nah, ini pertimbangan yang bijaksana. Jadi kita memang diajarkan di dalam tradisi kebikuan, kalau kita mau tinggal di hutan pun kita harus mempertimbangkan hutan itu tidak jauh dari penduduk ya, dari sumber makanan gitu ya. Kemudian juga mempunyai tempat yang layak gitu untuk bermeditasi. Kembali lagi ingat, ini setting waktunya masih 3 bulan setelah Buddha Parinibbana. Alangkah bagusnya apabila kami melafalkan dhamma dan winaya sembari menghabiskan retret musim hujan di kota Rajagaha, menghabiskan wasa di kota Rajagaha, dan tidak ada biku lain yang memasuki wasa di sana. Itu pikiran dari para arahat. Akan tetapi kenapa pikiran seperti itu muncul pada mereka ya? Pikiran itu muncul karena mereka berpikir bahwa siapapun
orang yang berbeda, ya siapapun mereka yang berbeda seperti Bhikkhu Subhada. Artinya siapapun yang berbeda itu adalah mereka-mereka yang tidak menghormati ajaran Buddha seperti Bhikkhu Subhada. Ingat nggak? Kenapa Yang Mulia Mahakassapa mengumpulkan 500 arahat dan kemudian melaksanakan nantinya Dewan Buddhis yang pertama? Karena di hari Buddha Parinibbana, Bhikkhu Subhada ini yang ditabiskan di usia yang sangat tua malah gembira. Ingat ya, sekarang sudah nggak ada guru tua yang ngejar-ngejar kita itu untuk disiplin, untuk ini melakukan itu, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, gitu kan? Dari situ kemudian Yang Mulia Mahakassapa berinisiatif untuk mengadakan Dewan Buddhis yang pertama, gitu. Jadi Bhikkhu Subhada dianggap sebagai bhikkhu yang berbeda karena tidak masuk dalam jajaran mereka. Orang-orang seperti itu mungkin bisa saja masuk ke tengah-tengah sangga dan mengganggu pekerjaan kami yang sudah lama direncanakan. Paham ya? Jadi mereka tidak ingin diganggu. Mereka ingin mengumpulkan ajaran Buddha di Dewan Buddhis yang pertama tanpa ada gangguan. Maka Yang Mulia Mahakassapa pun mengumumkannya melalui tindakan formal sangga dengan mosi sebagai yang kedua. Oh, ini adalah istilah winaya, ya. Saya tidak akan sampaikan gitu ini. Dengan berkata, wahai teman-teman, mohon sangga mendengarkan saya. Suna tu me bhante sanggo. Itu kita kalau melakukan formal action gitu. Jika ini adalah waktu yang baik bagi sangga, maka sangga akan memilih. Jadi ini kayak rapat sangga untuk memutuskan, mengambil satu keputusan yang penting, ya. Jadi diinformasikan begini, sangga akan memilih 500 bhikkhu yang menghabiskan musim hujan atau retret di kota Rajagaha atau Wasa untuk bersama-sama melafalkan Dhamma dan Vinaya ini, dan bhikkhu-bhikkhu lain tidak boleh menghabiskan musim hujan atau Wasa di kota Rajagaha. Jadi ini adalah pernyataannya. Wahai teman-teman, mohon sangga mendengarkan saya. Sangga memilih 500 bhikkhu yang menghabiskan musim hujan atau Wasa di kota Rajagaha untuk bersama-sama melafalkan Dhamma Vinaya ini, dan bhikkhu lain tidak boleh menghabiskan musim hujan di sini juga. Jika pilihan 500 bhikkhu yang menghabiskan Wasa di kota Rajagaha untuk bersama-sama melafalkan Dhamma dan Vinaya ini, serta jika pemikiran bahwa bhikkhu lain tidak boleh menghabiskan masa Wasa di kota Rajagaha ini dapat diterima oleh para yang mulia, dia sebaiknya diam. Jadi kalau di sangga itu begitu, kalau ada pertanyaan, kalau sangga atau bhikkhu tertentu diam, itu artinya setuju. Kalau dia nggak setuju, dia akan raise up voice, akan menyampaikan atau enggak tunjuk jari gini sih. Hanya berkata saja, wahai Bante dari sangga gitu, saya tidak setuju, pemikiran saya begini begitu sih. Nah, jadi jika menurut Yang Mulia tidak baik, dia sebaiknya mengatakannya. Jadi begitu ya. Lalu 500 bhikkhu yang menghabiskan musim hujan di kota Rajagaha untuk bersama-sama melafalkan Dhamma dan Vinaya ini telah dipilih oleh sangga, dan bhikkhu-bhikkhu ini lain diputuskan untuk tidak boleh menghabiskan masa Wasa di kota Rajagaha, ya. Maka dari itu katanya semua yang ada di ruangan itu diam, ya, semuanya setuju bulat, ya. Demikianlah saya akan mengingatnya. Dengan cara demikian Yang Mulia Mahakassapa pun mengumumkannya melalui tindakan formal sangga dengan mosi sebagai yang kedua. Ini istilah teknis winaya. Saya mau menjelaskannya lebih lanjut. Pernyataan legal resmi ini dilakukan oleh Yang Mulia Mahakassapa pada hari ke-21 setelah emansipasi akhir dari Sang Buddha. Artinya emansipasi akhir itu parinibbana, ya. Jadi 21 setelah Buddha parinibbana, 21 hari gitu. Sesungguhnya Begawan mencapai pembebasan akhir di saat fajar menyingsing di hari bulan purnama di bulan Waisak.
Lalu orang-orang memberikan persembahan bakti kepada sarira keemasan, kepada tubuh jasmani Buddha yang berwarna keemasan, dengan mempersembahkan wewangian, bunga-bunga, dan lain-lain. Dengan cara demikianlah hari perayaan sakral diadakan selama 7 hari. Jadi itu artinya untuk mengenang, memberikan penghormatan yang terakhir kepada Buddha yang sudah parinibbana itu dilaksanakan selama 7 hari. Setelah itu sariranya atau badan tubuhnya, jasmaninya dikremasi di atas tumpukan kayu bakar dengan api juga selama 7 hari. Setelah membuat kurungan dari tombak, orang-orang melakukan penghormatan terhadap relik-relik Sang Buddha di aula balai pertemuan selama juga 7 hari, jadi 21 hari. Dengan cara demikian 21 hari sudah berlalu. Relik-relik Sang Buddha didistribusikan hanya pada hari kelima paruh terang bulan Jedak Mula, jadi hari kelima di bulan yang berikutnya begitu. Setelah menginformasikan kelakuan buruk yang dilakukan oleh seorang biku yang ditahbiskan di usia senja yang bernama Subada kepada sangga biku yang agung yang berkumpul pada hari itu, di mana relik-relik Sang Buddha didistribusikan, dan kemudian mereka memilih biku yang sesuai dengan apa yang telah dikatakan tadi di atas untuk menghadiri Dewan Buddhis yang pertama, maka pernyataan resmi pun disampaikan oleh Yang Mulia Mahakassapa. Selanjutnya, setelah membuat pernyataan yang legal atau resmi ini, sesepuh berkata kepada para biku, "Wahai teman-teman, ya, sekarang kesempatan selama 40 hari telah dibuat untuk kalian. Setelah itu tidak mungkin lagi untuk berkata kami memiliki halangan. Artinya, jadi diberi kesempatan 40 hari. Setelah itu nggak ada alasan lagi. Oh, ternyata kami masih punya halangan. Gitu. Halangan itu bisa berupa penyakit atau bisa berupa kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap guru, penahbis, dan guru pembimbing. Jadi sebenarnya di tradisi kami para babacita, murid itu mempunyai kewajiban-kewajiban, ya, kewajiban terhadap gurunya, ya, yang kita laksanakan begitu. Jadi kita pun dulu kalau masih hidup bersama guru itu seneng gitu kalau bisa setiap hari gitu merawat guru. Baik hanya mungkin kadang hanya pijat-pijat kaki atau menyiapkan minumannya, menyiapkan, kalau di Myanmar itu para seado itu biasanya kayak punya mangkok kecil untuk apa ya, untuk maaf kalau kan udah sepuh-sepuh ya kadang pengen mengeluarkan air ludahnya atau apa gitu. Itu kita para murid itu senang gitu. Karena itu, dan itu kewajiban sebenarnya, kewajiban. Jadi murid itu punya kewajiban terhadap guru yang ada banyak gitu. Nah, kemudian halangan berupa kewajiban yang harus dilaksanakan mungkin terhadap orang tuanya, terhadap ibu ayah, atau mangkok derma yang harus dipanggang, atau jubah yang harus dibuat, ya. Jadi silahkan semuanya memotong halangan tersebut dan melaksanakan kewajiban tersebut selama 40 hari, karena setelah itu akan diadakan acara yang penting tadi. Setelah berkata demikian, dengan dikelilingi oleh 500 pengiringnya, sesepuh Mahakassapa pergi ke kota Rajagaha. Para maha sesepuh yang lainnya pun yang ingin menghibur khalayak yang tertusuk panah kesedihan, pergi ke berbagai penjuru angin dengan membawa pengikut-pengikutnya masing-masing. Akan tetapi sesepuh punah tetap di Kusinara, ya. Karena beliau berpikir, saya akan menghibur khalayak yang datang kapanpun ke tempat emansipasi akhir dari Sang Tathagata. Sebagaimana di masa lampau, Yang Mulia Ananda pergi dengan membawa mangkok derma dan jubah begawan yang belum mencapai pembebasan akhir. Begitu pula beliau berangkat untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki di kota Sawadi bersama dengan 500 biku sambil membawa sendiri mangkok derma dan jubah begawan yang telah mencapai pembebasan akhir.
Selain itu, para biku yang menjadi pengikut Yang Mulia Ananda yang terus-menerus berjalan melebihi yang menjadi pengikut Yang Mulia Ananda terus-menerus berjalan melebihi perhitungan. Jadi melakukan perjalanan jauh. Jadi dimanapun Yang Mulia Ananda tiba, terjadi tangisan yang hebat dari masyarakat. Lagi pula ketika sesepuh Ananda sampai di kota Sawati secara bertahap, ketika mendengar orang-orang berkata bahwa konon katanya sesepuh Ananda telah tiba dengan membawa wewangian, bunga-bunga dan lain-lain di tangan mereka, orang-orang yang tinggal di kota Sawati pergi keluar untuk menyambut dan menangis sejadi-jadinya sembari berkata kepada Yang Mulia Ananda, "Wahai Tuan yang terhormat, sebelumnya Anda datang bersama dengan Begawan, hari ini Anda datang dengan meninggalkan Begawan di mana?" Begitu ya. Jadi lihat itu ya, sepenggal cerita ini mengharukan ya. Kan biasanya yang mengawal Sang Buddha adalah sesepuh Ananda. Tapi kok kali ini Yang Mulia Ananda hanya berjalan sendirian, makanya rakyat bertanya gitu, Buddha ada di mana gitu ya. Terjadi tangisan yang sangat hebat seperti pada hari emansipasi akhir Begawan Buddha. Di sana setelah menenangkan kalayak tersebut dengan ceramah yang berhubungan dengan dhamma yang berkenaan dengan ketidakkekalan atau anicca dan lain-lain, Yang Mulia Ananda memasuki wihara Jetawana. Beliau memberikan penghormatan kepada bilik harum Gandak Kuti. Bilik harum ini istilah julukan atau nama yang diberikan khusus untuk kutiknya Buddha. Bilik harum artinya katanya biliknya itu di sekelilingnya, di terasnya itu banyak mungkin dupa, bunga yang harum begitulah ya. Bahasa Palinya Gandak Kuti. Jadi Yang Mulia Ananda memberikan penghormatan kepada kutinya Sang Buddha yang ditinggali oleh beliau ya. Kemudian beliau membuka pintunya, mengeluarkan tempat tidur dan kursi serta mengguncangnya, menyapu bilik harum tersebut. Ingat ya, ini Buddha udah parinibbana nih ya. Meninggalkan bunga-bunga yang layu ya, menaruh kembali tempat tidur dan kursi dengan menempatkannya kembali di tempatnya semula serta melaksanakan semua tugas yang seharusnya dilakukan pada saat Begawan atau Buddha masih hidup. Ketika melaksanakan semua tugas tersebut, pada saat telah selesai menyapu kamar mandi dan menyiapkan air untuk digunakan, beliau memberikan penghormatan kepada bilik harum dan melakukannya sembari menangis. "Wahai Begawan, bukankah ini sekarang ini saatnya Anda mandi?" Ya. Mengharukan ya. Jadi Yang Mulia Ananda mengingat itu, ini kan jam-jamnya beliau mandi gitu. Bukankah sekarang saatnya untuk mengajar dhamma gitu kalau di jam yang lain gitu. Beliau mengingat sambil menangis, bukankah sudah waktunya atau sudah saatnya memberikan nasihat bagi para biku. Ini adalah jadwal rutinnya Buddha kan, yang dilakukan dari jam 6 sampai jam 10 malam ya. Kemudian bukankah ini sudah saatnya tidur seperti singa. Jadi Buddha itu kalau tidur kan seperti singa dengan sisi tubuh kanannya begitu ya. Seperti kalau Anda lihat reclining Buddha itulah ya. Bukankah sekarang sudah waktunya untuk mencuci wajah gitu. Jadi beliau menangis sebagai orang yang memiliki cinta kasih yang teguh karena mengetahui cita rasa abadi dari akumulasi kualitas-kualitas baik Sang Buddha. Jadi beliau mengingat kualitas baik Sang Buddha, dan kualitas baik Sang Buddha itu adalah hasil dari perjuangan beliau yang beliau perjuangkan sejak waktu yang lama gitu. Nah, jadi beliau juga mengingat sebagai seorang non-arahat yang berhati lembut yang sudah memberikan bantuan satu sama lain dalam ribuan
kelahiran. Artinya beliau mengingat cerita-cerita kehidupan lampau Sang Buddha ketika masih belum jadi arahat, ya, bahwa Buddha ini memang hatinya lembut di banyak kehidupan dan juga banyak membantu makhluk begitu. Ini orang yang kualitasnya luar biasa gitu. Nah, jadi ada salah satu dewata itu terguncang, ya, sambil kemudian berkata, "Wahai Tuan Ananda, ketika menangis, bagaimana kalian bisa menghibur orang lain?" Menggunakan kata plural, kalian gitu, ya. Kalau di India itu memang ada kata-kata seperti itu untuk menghormati. Jadi bahasa kitab suci itu, ya, jarang juga. Sering kali itu kayaknya ini budaya di zaman itu bahwa kalau seseorang memanggil dirinya sendiri bukan saya tetapi kami gitu. Ini sebenarnya di Indonesia dulu juga begitu, ya, di Jawa juga begitu dulu itu. Tetapi saya rasa sekarang udah hilang, ya. Udah saya aja gitu. Kalau di India, waktu saya tinggal di India dulu malah lucu. Jadi orang-orang India itu yang kebanyakan praktisi meditasi tradisi India sana itu, mereka menghindari kata saya tapi digantinya sebagai Anda gitu. Jadi kalau ada tamu Anda berkunjung ke rumah dia akan mengatakan, "Oh, selamat datang di rumah Anda," gitu. Jadi pada waktu awal-awal itu saya sempat bingung, di rumah saya. Tapi belakangan saya tahu memang itu tradisinya orang sana gitu. Jadi dia akan menyebut dirinya sendiri sebagai Anda gitu. Untuk merendahkan dirinya begitu, ya. Merendahkan hatinya gitu. Bagus sih. Saya lanjutkan. Ada dewata yang seperti itu, ya. Kalau Anda menangis lalu bagaimana Anda bisa menghibur orang lain, ya. Beliau yang hatinya terguncang karena perkataan dewata tersebut, setelah mendapatkan kembali ketenangannya, duduk di wihara itu juga setelah sebelumnya minum susu pencahar di hari yang kedua untuk memperoleh kesegaran dan kenyamanan tubuhnya yang memiliki satu humor. Humor itu kayak dahak, empedu, dan angin dan lain-lain yang berlebihan gitu. Jadi sakit beliau karena telah duduk di satu tempat untuk waktu yang lama sejak dari emansipasi akhir dari Sang Buddha. Sehubungan dengan minuman yang dikirim oleh dewa tersebut, minuman tersebut yang dikirim oleh seorang pemuda yang bernama Subha, yang mulia Ananda kemudian berkata kepada pemuda Subha tadi, "Ini bukan waktu yang tepat, wahai anak muda. Ada satu dosis obat yang telah saya minum hari ini, akan lebih baik jika kita berkunjungnya besok saja." Keesokan harinya setelah pergi dengan seorang biku junior yang bernama Cetaka Tera atau sesepuh Cetaka, yang mulia Ananda yang ditanya oleh pemuda Subha bercerita tentang diskursus yang ke-10 yang kemudian dinamakan sebagai Subha Sutta, ada di Digha Nikaya ke-10. Kemudian setelah memulihkan bagian-bagian yang rusak dan hancur di Mahavihara Cetawana, ketika dimulainya kediaman retret musim hujan sudah dekat, ya, sesepuh Ananda lalu meninggalkan sangga biku dan pergi ke kota Rajagaha. Demikian juga biku-biku lainnya yang menyusun kitab suci juga mulai pergi menuju ke Raja Gaha. Artinya biku-biku peserta yang diundang sebagai peserta di Dewan Buddhis yang pertama. Dengan mengacu kepada biku-biku yang pergi seperti itulah, maka kalimat berikut ini dikatakan oleh para sesepuh yang menyelenggarakan Dewan Buddhis. Kalimatnya adalah, lalu para sesepuh biku pergi ke kota Rajagaha untuk bersama-sama melafalkan Dhamma dan Vinaya. Jadi di masa awal ajaran Buddha belum ada istilah Tripitaka. Istilahnya adalah Dhamma dan Vinaya. Atau kadang istilahnya adalah Nawangga Saduk Sasana, artinya ajaran Buddha yang memiliki 9 faktor gitu ya. Jadi ajaran Buddha waktu itu bahkan dikumpulkan ke dalam 2 kelompok, Dhamma dan Vinaya. Dhamma itu mencakup isinya adalah Sutanta dan juga Abhidhamma.
Winaya cukup hanya Winaya Pitaka, atau 9 faktor tadi ya. Ada yang disebut sutta, kalau yang bersifat puisi nanti dikelompokkan sendiri ke dalam mungkin kayak Geya namanya. Nanti yang bersifat abhidhamma dikelompokkan sendiri, entah itu di Wyakarana atau di mana begitu. Jadi belum muncul nama Tripitaka. Makanya ini juga ada buku yang menulis bahwa Tripitaka itu sesungguhnya muncul 200 tahun setelah Buddha Parinibbana gitu. Ya ini kan kembali lagi, mungkin memang bungkusnya muncul 200 tahun setelah Buddha Parinibbana, tetapi isinya itu adalah isinya ajaran Buddha begitu ya. Nah, saya lanjutkan. Setelah melaksanakan uposatha pada hari bulan purnama di bulan Asalahi, para biku tersebut berkumpul di hari pertama bulan Cembung akhir ya setelah uposatha dan memasuki kediaman retret musim hujan. Sekarang pada saat itu terdapat 18 mahavihara yang mengelilingi kota Rajagaha. Semua mahavihara tersebut terbengkalai ya. Itu padahal baru 3 bulan setelah Buddha Parinibbana. Mahaviharanya udah terbengkalai ya, keropos dan jorok. Sesungguhnya karena emansipasi akhir begawan, semua biku pun akhirnya meninggalkan wihara-wihara dan sel-sel wihara dan pergi dengan membawa mangkok derma serta jubah mereka masing-masing. Jadi udah nggak tinggal di wihara lagi ternyata. Para sesepuh yang ingin membuat kesepakatan di mahavihara-mahavihara tersebut demi penghormatan terhadap kata-kata Buddha dan demi kebebasan dari celaan dari para guru-guru sesat ya, berpikir mari kita melakukan pemulihan bagian-bagian wihara yang rusak dan hancur, jadi kayak renovasi ya pada bulan pertama gitu. Saya ingin melanjutkan penjelasannya, kata Bante Buddha Ghosa yang mengumpulkan kitab ini. Para guru sesat mungkin akan berkata, ketika sang guru masih hidup, murid-murid pertapa Gotama rajin merawat wihara. Ketika beliau mencapai pembebasan akhir, mereka meninggalkannya. Meninggalkan kekayaan yang melimpah akan mengakibatkan kepunahan keluarga. Ya, jadi ketika Buddha Parinibbana mereka meninggalkannya, meninggalkan kekayaan yang melimpah akan mengakibatkan kepunahan keluarga. Nggak disebutkan sih penjelasannya. Setuju nggak sih? Bisa punah, bisa enggak sebenarnya ya. Demikianlah para sesepuh berpikir agar terbebas dari celaan mereka ya, maka mereka akan merenovasi mahavihara yang rusak. Maksudnya adalah seperti ini. Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, para sesepuh membuat suatu kesepakatan yang dengan mengacu kepada kesepakatan tersebut, kalimat berikut ini dikatakan ya oleh para sesepuh yang menyelenggarakan Dewan Buddhis yang pertama. Lalu pikiran ini muncul pada biku-biku senior ini kata-katanya. Wahai teman-teman, pemulihan bagian-bagian bangunan yang rusak dan hancur dipuji oleh begawan. Sekarang, wahai teman-teman, kita mau melakukan pemulihan bagian-bagian bangunan yang rusak dan hancur. Kita akan berkumpul di pertengahan bulan dan bersama-sama kemudian melafalkan Dhamma dan Vinaya. Ya. Mereka pergi pada hari berikutnya dan berdiri di gerbang istana kerajaan. Raja datang dan memberi hormat di Rajagaha, ya. Kenapa Anda tak datang, wahai Tuan yang mulia? Setelah berkata demikian, Raja menanyakan tugas apa yang harus saya lakukan untuk di dalam Dewan Buddhis yang pertama ini. Lalu para sesepuh menginformasikan pekerjaan manual untuk merestorasi 18 mahavihara. Jadi akhirnya ditugaskan kepada Raja. Kemudian Raja memberikan tukang-tukang kayu yang bisa mengerjakan pekerjaan manual. Setelah memulihkan semua wihara di bulan pertama, para sesepuh memberitahukannya kepada Raja dengan berkata, wahai Maharaja, pemulihan wihara sudah selesai. Sekarang kami mau melakukan pengumpulan kitab suci. Ya, jadi pengumpulan ajaran mau dilakukan.
Mungkin kitab suci ini juga bukan istilah yang tepat ya, karena pada waktu itu belum ada buku, belum ada tulisan gitu ya. Raja berkata, baik wahai Tuan yang mulia, silakan melakukannya dengan bebas. Lingkaran komando biarlah menjadi urusan saya. Jadi beliau akan menjadi panitia lapangannya begitu ya. Dan ajaran Dhamma biar menjadi urusan Anda semua, wahai Tuan yang mulia. Berikanlah perintah apa yang harus kami lakukan, kata raja nih ya. Para sesepuh berkata, sudah sepantasnya ada sebuah tempat pertemuan, wahai raja. Lalu Maharaja bertanya, di manakah kami boleh membangunnya, wahai Tuan yang mulia? Para sesepuh menjawab, sangatlah tepat untuk membangunnya di dekat pintu Gua Satapani di lereng Gunung Webara. Ya. Maharaja menjawab, baiklah wahai Tuan yang mulia. Lalu raja waktu itu siapa? Raja setelah Bimbisara, Raja Ajata I ya. Jadi rajanya Ajata I. Sponsornya Raja Ajata I di Dewan Buddhis yang pertama ini. Jadi raja kemudian membangunkan sebuah pavilion yang memiliki dekorasi yang indah yang bisa dinikmati. Ya, mempunyai dinding, pilar, tangga, semuanya tertata rapi, menyerupai pavilion yang diciptakan oleh Wisakama. Ini kayaknya adalah seniman dari surga gitu. Dihiasi dengan berbagai macam gambar mural dan motif tanaman merambat, seakan-akan mengalahkan kemegahan istana raja dan seakan-akan mengejek kemuliaan istana surgawi, ya, tempat tinggal kemuliaan. Sebuah pelabuhan tempat turunnya burung-burung yang disebut mata para dewa dan manusia, dan seakan-akan keindahan dunia yang pavilion itu menjadi keindahan dunia yang dijadikan satu. Raja juga mendekorasi pavilion tersebut menyerupai dekorasi istana surgawi milik para Brahma di surga yang tertinggi, yang kanopi-kanopinya indah dan membuat beraneka ragam karangan bunga yang bergelantungan berjuntai ke bawah. Lantainya indah atau terawat dengan berbagai macam bunga sebagai persembahan, seakan-akan lantai batu yang ditumbuk dan dihiasi dengan berbagai macam permata. Jadi lantainya banyak bertaburan bunga-bunga. Di dalam pavilion agung tersebut, dia menyiapkan 500 karpet yang diizinkan, artinya sesuai winaya, untuk diduduki yang nilainya tidak terhingga, sangat mahal, dan disediakan semuanya untuk 500 biku. Lalu raja juga menyiapkan tempat duduk yang menghadap ke utara dan bersandar ke bagian selatan bagi biku senior, dan tempat duduk dhamma yang menghadap ke timur di tengah-tengah pavilion bagi yang berhak mendapatkan tempat duduk begawan Buddha. Setelah menaruh sebuah kipas yang dihiasi dengan gading di atas kursi, jadi kalau di tradisi Buddhis itu sebenarnya ada kipas kehormatan begitu. Di Myanmar juga para sayadaw kalau berceramah itu membawa kipas begitu, ya. Saya itu sering merenung, kayaknya budaya Buddhis di Myanmar itu sempurna dalam arti mereka sudah mengikuti apa yang ada di kitab suci gitu. Dari yang kipas ini tadi dan lain sebagainya. Jadi memang bukannya melebih-lebihkan, Myanmar sebenarnya menjadi rujukan yang bagus sih bagi kita para penganut ajaran ini Theravada ini untuk ya sebenarnya kalau saya berpikir membawa masuk tradisi-tradisi baik dari Myanmar ke Indonesia gitu. Makanya saya sudah beberapa waktu yang lalu meminta Pak Kadek, karena kebetulan Pak Kadek ini juga paham bahasa Myanmar ya. Kalau saya kan nggak paham. Jadi Pak Kadek ini paham, bisa berbicara bahasa Myanmar. Beberapa waktu yang lalu saya sudah meminta Pak Kadek untuk menerjemahkan kurikulum buat sekolah minggu di sini. Jadi dengan mengikuti kurikulum dari Myanmar. Dan kayaknya sudah secara bertahap diterapkan di sekolah minggu DBS ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, putra-putri Anda di sini dididik oleh para guru-guru sekolah minggu di DBS sesuai dengan kurikulum yang ada di Myanmar. Jadi mudah-mudahan bagus ya.
Jadi setelah berapa tahun, tapi Pak Kadek juga sebenarnya melaporkan kepada saya, Bu Sylvia juga melaporkan kepada saya bahwa sesungguhnya kurikulum lama DBS dan kurikulum yang dari Myanmar itu nggak beda jauh gitu. Saya lupa prosentasenya berapa, nggak beda jauh juga gitu. Ya, tetapi apapun itu sebenarnya impian saya membawa masuk budaya-budaya Myanmar ke sini, tapi sayangnya kita kekurangan manpower. Saya sendiri waktunya sudah habis untuk menerjemahkan dan untuk kewajiban pribadi saya. Jadi untuk saat ini belum. Pak Kadek juga sudah overload kayaknya. Kita butuh tenaga-tenaga segar yang baru nih ya. Saya lanjutkan dulu. Jadi setelah menaruh sebuah kipas yang dihiasi dengan gading di atas kursi, lalu Raja Ajata I menginformasikan kepada Sangga Biku dengan berkata, "Wahai Tuan yang mulia, tugas saya sudah selesai. Saya mau melanjutkannya lebih lanjut," kata Bante Buddhaghosa. Ingat ya, Bante Buddhaghosa adalah Bante yang sangat berjasa bagi kita kaum Theravada ini. Kenapa? Karena beliaulah yang menulis kembali. Jadi kan ajaran Buddha tadinya di tahun mungkin 500 tahun lebih sedikit sejak Buddha parinibbana, atau mungkin hampir 1000 tahun. Itu ajaran Buddha hampir 1000 tahun setelah Buddha parinibbana. Kalau saya nggak salah ingat, ajaran Buddha di India lenyap, hilang sama sekali. Aneh loh, ya anicca sih, anicca. Sama sekali hilang. Termasuk ajaran-ajarannya itu udah nggak ada yang tahu gitu. Itu hanya berusia 1000 tahun setelah Buddha parinibbana. Lalu Bante Buddhaghosa ini datang ke Sri Lanka. Di Sri Lanka untungnya ajaran Buddha itu masih dijaga. Nah kemudian beliau menuliskan ajaran Buddha itu ke dalam bahasa Pali kembali gitu. Nah inilah yang kita warisi sampai hari ini. Nah tadi beliau mengatakan saya akan menjelaskannya lebih lanjut. Pada hari itu beberapa biku berkata seperti ini tentang Yang Mulia Ananda. Nah ini nih. Satu orang biku di dalam sangga biku mengembara sembari mengeluarkan bau seperti bau daging mentah. Ini bahasa halus saja. Artinya Yang Mulia Ananda ini kan masih sotapanna, ini masih mempunyai kilesa gitu ya. Segera setelah mendengarnya, sesepuh Ananda merasa cemas. Dia sadar bahwa dia bukan arahat, ya, dia masih sotapanna. Lalu beliau berpikir, tidak ada yang namanya biku pengembara yang mengeluarkan bau seperti bau daging mentah lain di dalam sangga biku ini. Pasti itu yang dimaksud saya. Karena Yang Mulia Ananda tahu Bante lainnya udah arahat. Berarti itu cuman saya ini, gitu kan. Beberapa biku berkata langsung kepadanya, "Wahai teman Ananda." Jadi kalimat ini diucapkan 1 hari sebelum Dewan Buddhis diadakan, ya. Jadi beberapa arahat berkata, "Wahai teman Ananda, besok akan ada majelis, ya, sangga akan berkumpul. Dan sebagai seorang murid mulia yang masih berlatih untuk pencapaian buah kearahatan, artinya sebagai seorang sotapanna, Anda masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan." Artinya pekerjaan yang harus diselesaikan adalah menghancurkan sisanya, menghancurkan kotoran batin sisanya, gitu ya. Jadi oleh karena itu tidaklah pantas bagi Anda untuk pergi ke majelis tersebut. Berhati-hatilah. Itu kata salah satu arahat. Ya, benar sih, karena kalau masih punya kilesa pergi ke forum yang sangat penting, ini dugaan saya, nanti bisa bias ininya, baik persepsi ataupun like and dislike-nya gitu ya. Bisa hasilnya bisa tidak bagus. Maka arahatnya menasihati, berhati-hatilah gitu. Lalu Yang Mulia Ananda berpikir, besok akan ada majelis. Tidaklah pantas bagi saya jika saya pergi ke majelis masih menjadi sotapanna. Lalu setelah menghabiskan banyak malam dengan banyak jam gitu ya,
dengan keelingan pada tubuh. Jadi ini kayak terus memperhatikan tubuh, ya, memperhatikan tubuh jasmani. Ini bentuk meditasi hanya dengan objek memperhatikan tubuh saja, ya. Turun dari jalur meditasi, jalan dan masuk ke wihara, lalu beliau membalikkan badannya sambil berpikir, saya akan berbaring. Nah, jadi saya ceritakan ini, saya jelaskan. Jadi ketika Yang Mulia Ananda diingatkan oleh Tera seperti itu tadi, dan Yang Mulia Ananda kemudian sadar bahwa ini memang tidak baik kalau saya ikut Dewan Buddhis yang tujuannya adalah mengumpulkan ajaran Buddha yang mulia gitu. Lalu sejak itu beliau berjuang terus gitu, berjuang untuk menjadi arahat. Nah malam terakhirnya beliau turun dari jalur meditasi jalan lalu masuk ke wihara. Ketika beliau membalikkan badan sambil berpikir saya akan berbaring, jadi akan berbaring karena beliau udah banyak berjalan meditasi jalan begitu kan. Lalu beliau mungkin pengen istirahat, dia berpikir saya akan berbaring. Ini dengarkan. Ketika kedua kakinya sudah bebas dari tanah, artinya kedua kakinya sudah tidak berada di tanah, tetapi kepalanya belum menyentuh bantal, di interval waktu tersebut batinnya terbebas dari semua asawa dengan tanpa kemelekatan apapun. Jadi ketika kakinya sudah meninggalkan tanah tapi kepalanya belum menyentuh bantal, beliau mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, dengan cara seperti itu beliau mencapainya gitu ya. Saya mau menjelaskannya lebih lanjut, kata Bhante Buddhaghosa. Setelah menghabiskan waktu di luar dengan berjalan bolak-balik dalam meditasi, Yang Mulia Ananda yang tidak mampu untuk menghasilkan pencapaian yang lebih tinggi, yaitu magga dan pala, berpikir, bukankah Begawan mengatakan hal ini kepada saya? Wahai Ananda, kamu adalah orang yang telah melakukan banyak perbuatan baik. Dedikasikan dirimu untuk berjuang berlatih meditasi, kamu akan segera menjadi orang yang tanpa asawa atau segera menjadi arahat. Jadi Yang Mulia Ananda itu ingat kata-kata itu, artinya beliau optimis, harusnya kan saya segera jadi arahat. Nah, makanya beliau berlatih keras tersebut. Dan lalu dikatakan bahwa lagi pula para Buddha tidak memiliki kata-kata yang salah. Artinya kalau beliau mengatakan bahwa kamu segera akan jadi arahat, pasti Yang Mulia Ananda akan jadi arahat. Namun saya telah berjuang secara berlebihan, terlalu keras berjuangnya, ya, dengan berjalan terus-terusan gitu ya selama sejak dia mendengar nasihat dari para sesepuh itu. Oleh karena itu pikiranku mengarah pada kebingungan karena terlalu banyak energi yang keluar. Kan begini, di dalam diri Anda masing-masing, diri kita masing-masing, itu ada 5 daya spiritual yang harus bekerja secara harmonis. Sada, wirya, sati, samadhi, panya. Keyakinan harus bekerja, harus seimbang dengan kebijaksanaan. Yang nomor 5, ya. Energi atau usaha harus seimbang dengan yang nomor 4, yaitu konsentrasi. Ini semua harus seimbang. Nah, Yang Mulia Ananda awalnya itu berjuang terlalu keras sehingga energi dan usahanya itu berlebihan. Tetapi konsentrasi dan ketenangannya tidak mengimbanginya gitu ya. Nah, beliau akhirnya sadar, kan saya udah dikatakan oleh Buddha, pasti saya akan jadi arahat. Kok belum jadi-jadi ini, kenapa walaupun sudah berusaha keras. Lalu beliau ingat ajaran ini, oh ini terjadi karena energi dan samadhi dan konsentrasi dan ketenangan itu tidak seimbang. Lalu beliau masuk ke kuti, ingin santai tapi tetap meditasi, ingin berbaring ya. Nah begitu kakinya terangkat dari tanah, kepala belum menyentuh bantal, dalam kondisi mungkin sangat tenang sambil terus bermeditasi, dia jadi arahat. Ya, nah jadi akhirnya beliau memutuskan untuk menerapkan keseimbangan itu tadi, usaha atau energi dan samadhi tadi, ya. Nah jadi akhirnya beliau seperti itu, gitu. Ini karena waktunya sudah pas habis, ya. Mungkin saya akhiri sampai di sini dulu ya. Terima kasih.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Seado atas dhamma desana yang telah diberikan kepada kami pada hari ini. Semoga kami semua mendapatkan terbaik dari pendengaran dhamma ini. Bagi kalanamita yang membutuhkan slide kelas PS dapat mengunduhnya di website DBS di www.dhamawihari.or.id. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk membacakan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalanamita yang berada di ruang dhammasala dan lantai dasar, silahkan mengacungkan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi kalanamita yang bergabung pada Zoom meeting online. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas dan jelas yang berkenaan dengan topik pada hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka bisa jadi tidak semua penanya berkesempatan mendapatkan giliran untuk bertanya. Baiklah kalanamita, kesempatan diberikan kepada kalanamita yang ingin bertanya dari ruang dhammasala terlebih dahulu. Apakah ada kalanamita yang ingin bertanya? Dengan Bapak yang di belakang. Nama budaya Bante. Kami Damar dari Cakung. Baik. Pertama kali kami di sini Bante, ingin Baik, Pak. ke Bante Asin. Izin pertanyaan kami, pernah kami dengar waktu dulu murid Sang Buddha Moggallana ingin mengirim makanan kepada ibunya. Menurut cerita ada di alam neraka, tapi tidak sampai. Karena terkenal kesaktiannya Moggallana, bertanya-tanya mengapa tidak sampai makanan yang saya kirim kepada Ibunda. Kemudian dari Sang Buddha mengatakan bahwa ini tidak semudah itu mengirim, butuh usaha dengan orang yang semestinya bisa mengirim, yaitu melalui doa atau mantra. Jadi yang kami tanyakan Bante, apakah doa ini harus dengan orang yang sesuai, kalaupun itu sang sangha, harus mencapai tingkat kemungkinan arahat. Demikian Bante yang kami tanyakan. Terima kasih, Namo Buddhaya. Iya, terima kasih. Jadi saya terus terang cerita ini dari dulu gitu pengen cari gitu ya detailnya itu, tapi sampai hari ini belum berhasil mendapatkannya. Pak siapa tadi, Pak Dharma ya? Damar, Bante. Damar. Siap Bante. Oh, Pak Damar ya, Pak Damar. Ya, jadi saya belum bisa menjawab detailnya itu bagaimana Pak Damar, tapi nanti kalau pas ketemu itu saya akan sampaikan ya Pak Damar ya di kelas ini, supaya saya tidak mau berspekulasi juga sih, supaya saya nggak membuat kesalahan lagi begitu. Begitu ya Pak Damar ya, mohon maaf ya. Terima kasih Bante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Selanjutnya kepada penanya yang berada di ruang di lantai dasar, kepada tim multimedia silahkan memunculkan layar. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, apabila tidak ada penanya dari ada. Oh, suaranya. Terima kasih. Namo Buddhaya Bante. Saya Teo Siuhua. Berapa hari yang lalu kan hari Kartina. Berdana pada orang yang tepat. Semua anggota sangha mempunyai kualitas yang bagus-bagus, oke. Ya. Nah, waktu berdana kan ada syarat-syaratnya tuh ya. Kalau salah saya minta maaf. Yang kecil menjadi besar, bahagia. Nah, saya ingin tuh seperti Bante, otaknya cemerlang, silanya oke. Apa daya otak sila masih di bawah, Bante di atas. Nah, waktu menuju ke saatnya dana, kan saya umpamakan ya Bante di kursi 5, ada yang di kursi 1, 2, 3 kosong, sebagian
ada yang ingin berdana ke Bante, termasuk saya. Itu suatu kebanggaan, kebahagiaan bagi saya. Tapi saya di kursi 4, ada yang lebih berhak di kursi 5 itu Bante. Timbul keinginan itu, apakah mengurangi dana pada saat itu? Kedua pertanyaan saya. Kenapa Bu? Yang terakhir kenapa? Kalimat terakhir apa? Oh, waktu dekat itu ya Bante misalnya di kursi 5, 1, 2, 3, sebagian orang pasti ingin berdana ke Bante, melewati yang kosong itu Bante. Termasuk saya, itu kebahagiaan, kebanggaan saya. Tapi saya di kursi nomor 4 Bante. Kursi nomor ada 4. yang lebih berhak yang di sebelah saya kursi Bante itu ya nomor 5. Timbul keinginan itu Bante pada saat itu, apakah mengurangi berdana? Pertanyaan kedua Bante, saya kagum pada orang yang pintar, yang baik, anggota sangha yang sharing damai, yang pintar-pintar. Saya mengagumi, mengidolakan. Apakah itu boleh Bante? Dosakah itu Bante? Amu modana atas penjelasannya Bante. Yang pertama, tidak mengurangi bobot karma baik Anda Bu, karena pada hari itu persembahan adalah kepada sangga ya. Jadi kalau di kitab komentar dari Dakinawi Bangga Sutta itu dijelaskan tidak ada yang namanya sangga itu tercemar atau apa gitu. Yang namanya sangga itu selalu bersih ya, karena sudah dibersihkan oleh para arahanta mahasawaka di masa lalu seperti Yang Mulia Mahakasapa, Yang Mulia Sariputta dan seterusnya begitu. Jadi sangga itu artinya adalah kongregasi ya, kumpulan dari para biku dari sejak zaman Buddha dulu ya. Nah, jadi makanya kalau di dalam ceramah Katina kemarin kan saya sampaikan sebelum berdana munculkanlah sada terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha terlebih dahulu kan. Ya, jadi ibu berdana kepada sangga yang memiliki kualitas yang seperti disampaikan itu, yaitu Supatipano, Bhagavato, Sawaka Sanggu dan seterusnya ya Bu ya. Jadi dana itu nanti diterima oleh siapapun dalam konteks karena pada hari itu adalah hari berdana kepada sangga, bukan kepada individu biku, maka siapapun yang menerima dana ibu itu nilainya sama saja ya. Jadi tidak ada bedanya karena semuanya berdana kepada sangga, bukan kepada individu biku. Kemudian yang lain, apabila ibu mengidolakan apakah berdosa Bu? Agama Buddha nggak ada dosanya. Nggak mengenal istilah berdosa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau berdosa dianggap itu arti kata Pali dosa itu artinya kesalahan. Itu benar sih. Apakah mengidolakan itu salah? Nggak salah. Nggak salah, asal ibu tidak melekat dengan mengidolakan A lalu ibu menjelek-jelekkan B, C, D, E, F, G sampai Z. Nggak boleh. Ibu hanya tahu saja, oh saya lebih suka yang A. Ini kan masalah kecocokan saja toh. Seperti ibu suka makanan tertentu tapi anak ibu mungkin suka makanan yang lain kan gitu kan. Ya. Jadi begitu, cukup berhenti bahwa ibu suka dengan yang ini gitu, tetapi juga tidak perlu menjelek-jelekkan yang lain. Kayaknya saya dulu pernah berceramah dan membuat kata-kata begini ya. Kalau hanya untuk menunjukkan ke semua dunia bahwa kita sayang pada mamah kita dan kita yakin bahwa mamah kita adalah yang terbaik ya, kita tidak perlu menunjukkannya dengan cara menjelek-jelekan mamah-mamah yang lain gitu kan. Cukup tahu aja bahwa saya suka yang ini, ya udah nggak apa-apa, itu preferensi kok ya Bu ya, asal tidak menjelek-jelekan yang lain dan tidak melekatinya ya, tidak melekatinya. Anda mengidolakannya dengan kebijaksanaan Anda. Begitu ya Bu, mudah-mudahan menjawab. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada penanya yang bergabung melalui Zoom meeting online. Kepada Saudara Widya Dharma, dipersilahkan. Suaranya belum terdengar Bapak.
Timur. Halo. Sudah terdengar Bapak, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sukihoto Bante. Sukihoto. Dan Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesempatan baiknya. Perkenalkan, saya Dharma dari Wonogiri, murid Bante yang saat ini baru berkesempatan mengikuti Bante dari media-media online. Bante, mohon maaf sebelumnya mungkin pertanyaan ini tidak sesuai topik. Bante, beberapa hari yang lalu saya kehilangan putri saya, tepatnya di hari Rabu. Saya kehilangan putri saya dan saya menyadari hal ini sangat berat sekali saya rasakan, dan saya meyakini juga Bante bisa menjadi dokter pada kesempatan kali ini untuk saya. Bante, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bante terkait dengan kegelisahan-kegelisahan saya. Yang pertama Bante, apakah kesadaran orang yang telah meninggal dunia langsung lahir atau ada beberapa saat, beberapa waktu tidak langsung tunggal lahir? Dan apa Bante sebenarnya karma berat mungkin yang dialami anak saya sehingga 4 tahun sudah meninggal dunia? Yang kedua Bante, apakah kesadaran anak saya masih mengenali saya, mengerti saya, kondisi saya? Dan yang ketiga nih yang menurut saya paling penting Bante, apakah hal terbaik, praktek-praktek baik yang bisa kami lakukan sebagai orang tua dan keluarga, baik untuk mendiang dan juga untuk kami? Mohon arahan Bante, pencerahannya sehingga kami memiliki pengertian dan juga pandangan yang baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman saya yang memberikan kesempatan saya bertanya di sini, dan juga saya sempat DM Bante dan dibalas, hati saya merasa sangat gembira sehingga saya hadir pada hari ini untuk bertanya. Terima kasih Bante, itu yang saya tanyakan. Terima kasih Bante. Iya, ini Dr. Widya Dharma ya. Saya ikut bersimpati, tapi saya surprise bahwa Anda berasal dari Wonogiri. Saya dulu waktu masih belum jadi biku, masih bekerja di kontraktoran itu Pak, saya ikut membangun jalan dari Solo Baru sampai Wonogiri itu Pak. Jalan raya Solo Baru kok sampai Wonogiri. Baik Pak Dr. Widya Dharma, saya paham bahwa ini adalah situasi yang tidak mudah. Kehilangan putri ya yang baru berumur 4 tahun ya, tidak mudah. Kalau tadi ditanyakan apa yang terbaik untuk mendiang dan untuk kami, tadi kata Pak Widya Dharma, saya rasa pertama yang harus yang bisa saya sampaikan adalah untuk segera, pertama-tama Anda bisa segera menjauhkan diri atau menghalau kesedihan Anda terlebih dahulu ya. Dihalau saja kesedihan itu dengan berbagai cara. Anda merenung bahwa kalau Anda meyakini ajaran Buddha, di sepanjang samsara ini Anda sudah mengalami hal yang sedemikian itu dalam jumlah yang tidak terhitung ya. Karena memang sifatnya, karena Anda sudah mengambil kelahiran kembali pada saat ini, maka tidak terelakkan bahwa hal-hal yang seperti ini akan terjadi ya. Berpisah dengan orang yang dicintai ya, sedih karena berbagai hal ini adalah harga yang harus dibayar karena Anda, kita semua sudah mengambil kelahiran ini, tidak terelakkan ya. Dan tadi saya katakan bahwa hal-hal seperti ini sudah banyak, sudah sering kali Anda alami di masa lalu. Itulah mengapa Buddha mengatakan kepada kita, kepada para biku, kepada murid-muridnya dengan kata-kata yang sangat, saya rasa itu sangat indah. Beliau berkata bahwa
air mata yang sudah kita tumpahkan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi di sepanjang samsara ini bahkan sudah melebihi air dari 4 samudra raya, Pak Widya Dharma. Jadi kalau ini diterapkan kepada Anda, air mata kesedihan Anda kehilangan putra Anda yang 4 tahun ini di masa lalu itu sudah sering kali Anda juga temui, dan air mata yang Anda tumpahkan semuanya itu kalau dikumpulkan jumlahnya melebihi dari 4 samudra raya. Tadi saya katakan bahwa harga yang harus dibayar oleh kehidupan, oleh kelahiran ini adalah salah satunya kesedihan. Ya. Nah, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa ternyata kehidupan ini ya seperti itu saja. Akan ada banyak masalah di dalam kehidupan ini yang harus kita alami oleh siapapun. Ya, saat ini Anda mengalami kesedihan karena kehilangan anak Anda. Tetapi nanti di lain hari atau kemarin di hari-hari yang berbeda Anda mengalami kesedihan dalam bentuk yang berbeda. Ketidakpuasan terhadap kehidupan, ya, kejenuhan terhadap kehidupan, dan itu semua juga sudah sering kita alami di kehidupan-kehidupan lampau. Jadi kehidupan ini Pak Widya Dharma ya sebenarnya ya hanya seperti ini saja. Kadang suka, kadang duka, permainan antara suka, duka, suka, duka, suka, duka, suka, duka. Dan ini sudah berjalan dalam jangka waktu yang lama sekali. Pertanyaan saya untuk direnungkan oleh semuanya adalah apakah kita masih tetap mau hidup dengan cara yang seperti ini? Ya, kita diombang-ambingkan oleh kilesa. Kilesa itulah sebenarnya yang membuat kita itu akhirnya mengalami kesedihan, tidak bisa menjalani kehidupan dengan penuh kedamaian, kebijaksanaan gitu. Ya, jadi membuat kehidupan kita itu menjadi tidak nyaman. Ini karena kilesa-kilesa kita. Sudah banyak di masa lalu kita mengalami kesedihan, dan hari ini pun Pak Widya Dharma juga mengalaminya lagi. Seharusnya itu semua sudah cukup untuk kemudian menjadi jemu terhadap kehidupan ini, menjadi artinya bosan dalam arti yang positif. Dalam arti yang positif itu begini, oh ternyata kehidupan hanya begini saja ya, jadi apa yang harus saya lakukan? Apakah saya tetap harus melakukan hal yang sama lagi seperti yang sudah saya lakukan di sepanjang kehidupan ini? Kan kata Einstein katanya, insanity is doing the same thing over and over again but expecting different result. Katanya, ini kata Albert Einstein itu adalah kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama terus menerus, hal yang sama dilakukan tetapi mengharapkan hasil yang berbeda gitu. Ya. Poin yang ingin saya sampaikan, selama kita melakukan hal yang sama, kita ya hanya akan begini terus, lahir meninggal, nanti lahir lagi meninggal lagi, lahir lagi meninggal. Kita tidak pernah bisa merasakan benar-benar terpenuhi di dalam kehidupan ini. Bapak sekarang sudah secara akademis mencapai gelar yang tertinggi, Pak, doktor. Ya Pak, tapi ternyata gelar tertinggi Bapak tidak bisa melindungi Bapak dari kesedihan ini. Ya Pak ya. Bapak sudah banyak mencapai ini dan mencapai itu, tapi semuanya tidak bisa melindungi dari kesedihan ini. Sebenarnya semua, ini pesan saya kepada semuanya, bahwa pencapaian-pencapaian Anda yang ada di sini dan mendengarkan saya selain Pak Widya Dharma, bisa nggak melindungi Anda dari kesedihan? Nggak bisa. Bisa nggak melindungi Anda semua dari kejengkelan, kemarahan, ketidakpuasan, sebel, dan lain sebagainya? Nggak bisa. Ya. Karena Anda semua masih melakukan hal yang sama, tapi Anda mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau Anda ingin hasil yang berbeda, lakukanlah hal yang berbeda. Nah, lakukanlah hal yang berbeda itu apa, Pak Widya Dharma dan yang lain juga yang mendengarkan saya. Ayo, jadikanlah ini sebagai titik awal untuk menjadi lebih spiritual di dalam kehidupan ini. Oh, ternyata gelar doktor saya nggak bisa melindungi saya dari kesedihan. Gelar dokter Pak Widya nggak bisa melindungi Bapak dari ketidakpuasan, dari kejengkelan, dari kemarahan, dan dari kilesa-kilesa yang lain. Lalu, apakah saya akan terus-menerus seperti ini? Gitu. Ya, jadi saya mencoba mengingat perjalanan kehidupan saya juga Pak Widya Dharma, bahwa
lebih dari 30, mungkin 30 tahunan yang lalu saya merenung hal-hal yang seperti ini. Apakah saya akan begini terus ini hidup ini? Ternyata hidup ya hanya begitu. Setelah menyelesaikan ini dan itu ternyata ya begini saja rasanya. Mungkin Bapak bisa merenung, oh setelah mendapatkan gelar doktor hidup ya hanya begini saja. Gitu. Ya Pak ya. Nah, jadi saran saya adalah pertama, sehatkan diri Bapak, segera keluar dari kubangan lumpur kesedihan ini dengan bertekad bahwa mulai hari ini saya akan menjadi orang yang lebih spiritual. Dalam arti bertekad mulai hari ini saya akan mengikuti ajaran Buddha, akan lebih sering berdana, ya, lebih serius untuk menjaga sila-sila, 5 sila. Nanti secara periodik di hari Uposatha mempraktekkan Uposatha sila. Terus nanti kalau ada nanti bermeditasi, kalau ada kesempatan ikutlah meditasi Pak. Karena meditasi bisa melindungi Bapak dari kesedihan. Kalau Bapak terampil dalam meditasi, Bapak mempunyai tempat berlindung. Sehingga kesedihan, kemarahan, kejengkelan gak bisa menyerang Bapak. Kalau meditasi Bapak berhasil. Saya teringat kata-kata Buddha, atahi atakno nato, ya, kohi nato parusia, ya. Jadi atahi atakno nato. Jadi diri ini adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Kohi nato parusia, siapa lagi yang bisa melindungi kita? Ya, dalam keadaan yang seperti ini, orang-orang terkasih Bapak tidak bisa melindungi Bapak dari kesedihan. Nggak ada yang bisa. Bapak sendirilah yang bisa. Atahi sudantena, dengan diri yang sudah ditundukkan dengan baik, maka Bapak akan menjadi atau memiliki tempat berlindung yang sulit untuk dicari. Ya, jadi kalau Bapak ingin terbebas dari kesedihan-kesedihan dan dari segala macam serangan kilesa, maka bangunlah tempat berlindung di dalam diri Bapak dengan cara bermeditasi. Ya, tapi praktek meditasi kan lengkap itu, ada dana, sila, bawana gitu. Praktekkan. Jadi jadikan momen ini sebagai satu momentum bagi Pak Widya Dharma untuk menjadi manusia yang lebih spiritual. Karena ternyata di depan sana nanti masih ada lagi bahaya-bahaya yang seperti ini Bapak. Bapak saat ini kehilangan putra tercintanya, tapi Bapak masih punya orang-orang yang Bapak cintai di sekeliling Bapak. Dan mereka ini juga subjek atau artinya juga adalah fenomena-fenomena yang masih tunduk pada kemunculan dan kelenyapan. Saat ini sedang muncul, satu hari nanti siapapun akan lenyap. Ya. Nah, kalau katakanlah Bapak mempunyai 100 orang yang dicintai dan dikasihi, dan setiap kali satu persatu dari mereka ini maaf ya meninggal dunia, Bapak akan sedih selama 100 kali. Dan usia Bapak akan habis hanya untuk menangisi 100 orang tersebut. Tetapi kalau Bapak punya tempat berlindung, ya, dengan cara tekun berlatih meditasi, tekun melatih dana dan sila, maka Bapak akan lebih damai. Ya, sesungguhnya Pak, kehidupan ini akan menjadi sangat damai kalau hati kita ini atau kita terampil di dalam meditasi. Itu kalimat sederhananya. Kita bisa tahu bagaimana caranya untuk menghalau kesedihan dan kilesa-kilesa apapun itu juga. Nah, jadi itu yang terbaik yang Bapak bisa lakukan, kira-kira membangun tempat perlindungan bagi Bapak sendiri, karena tidak ada siapapun yang bisa menolong. Tuhan tidak bisa juga menolong. Siapapun tidak ada yang bisa menolong selain diri kita sendiri. Dan kita sekarang tahu ternyata segala pencapaian kita, pencapaian Bapak sampai gelar S3 pun tidak bisa menjadi tempat berlindung Bapak dari kesedihan. Jadi ya anggap saja ini kayak blessing in disguise Bapak. Jadi selama ini saya nggak sempat berpikir yang begini, jadi sekarang jadi berpikir yang seperti ini. Bukankah ini juga bagus? Ya, Bapak mulai mendapatkan arah yang baik dan benar. Kemudian yang lain, apa yang hal terbaik yang bisa dilakukan untuk
putra Bapak yang baru saja meninggal 4 hari yang lalu di hari Rabu. Kalau menurut nasihat Buddha, Pak, secara terus-menerus lakukan pelimpahan jasa saja. Memang ini satu-satunya nasihat Buddha yang bisa kita semua lakukan terhadap orang yang meninggal, dengan harapan seandainya yang meninggal ini terlahir di alam hantu-hantu yang kelaparan, maka yang bersangkutan bisa ditolong untuk segera keluar dari sana. Begitu saja, ya. Tapi kalau mereka anak Bapak sudah terlahir di alam manusia atau di alam surga, ya selesai, dia akan melanjutkan perjalanannya sesuai dengan garis karmanya lagi, gitu, ya. Nah, jadi apakah tadi ditanyakan juga anak masih bisa ingat? Tergantung sih, Pak. Kalau anaknya itu terlahir sebagai dewa, biasanya ada saja yang masih bisa ingat. Ya, tetapi saya rasa mungkin Bapak tidak perlu terlalu fokus ke sana, ya. Cukup lakukan yang terbaik saja dengan pelimpahan jasa, melakukan kebajikan lalu dibagikan kebajikan itu kepada almarhum, ya, dan itu dilakukan seumur hidup kalau nasihat Buddha seperti itu. Lalu pertanyaan yang berikutnya, karma berat mana yang sudah dilakukan oleh anak Bapak karena baru umur 4 tahun sudah meninggal, gitu. Hanya Buddha sih sebenarnya yang tahu karma-karma yang dilakukan oleh makhluk lain. Tetapi kalau Bapak ingin mengetahui karma apa yang dilakukan oleh Bapak sehingga mengalami ini dan itu, kemungkinan itu bisa dilakukan kalau Bapak sudah terampil di dalam meditasi untuk menelusuri sendiri, begitu, ya. Jadi yang pasti yang bisa saya sampaikan, Pak, semua makhluk, ya, itu sudah banyak melakukan karma buruk. Demikian pula karma baik yang sudah dilakukan juga banyak sekali. Jadi artinya kita harus lebih waspada saja terhadap diri kita sekarang. Pak Widya juga harus lebih waspada dengan diri Pak Widya Dharma sendiri, bahwa ternyata banyak timbunan karma buruk juga loh dari masa lalu. Nah, oleh karena itu saya harus mulai hari ini melakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan dalam hidup ini, mengisi kehidupan saya dengan melakukan hal yang terbaik yang bisa saya lakukan. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, apakah kematian langsung diikuti dengan kelahiran kembali? Ya, kematian. Begitu detik ini putra Bapak meninggal, detik berikutnya sudah terlahir kembali. Perumpamaannya seperti nanti jam 23 menit ke 59 dan detik ke 59 adalah hari Minggu. Tapi 1 detik kemudian, ya benar ya, itu udah hari Senin. Jadi hari Minggu hilang, hari Senin muncul. Ya, hari Senin hilang, hari Selasa muncul. Detik ini makhluk meninggal dunia, detik berikutnya makhluk itu udah muncul lagi. Jadi putra Bapak sudah terlahir kembali, ya. Kemudian ya saya rasa sudah terjawab, ya. Sekali lagi Pak, saya bersimpati atas apa yang Pak Widya Dharma alami, ya. Semoga putra Bapak terlahir di alam yang penuh kebahagiaan, dan semoga juga Bapak mulai hari ini terus berjuang untuk menjadi manusia yang lebih spiritual, dan harapan saya adalah Bapak semakin berkembang di dalam Buddha Sasana ini. Begitu ya Pak Widya Dharma. Baik, sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasannya yang terperinci. Kalenamita, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kali ini. Sadu. Terima kasih sekali lagi Sayadaw atas pembabaran asal mula Theravada bagian kedua. Mohon Sayadaw berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan perdana parami sebelum memohon pelimpahan jasa. Kalenamita, berikut adalah beberapa pengumuman.
Kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari Minggu tanggal 16 November 2025 pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Registrasi ulang ditutup pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol pada kegiatan ini. Bagi yang ingin berpartisipasi agar mendaftar dalam 2 tahap sebagai berikut. Wajib mendaftar dengan cara memindai QR Code yang tertera pada poster atau melalui tautan bit.ly/DBS donor darah dan mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi petugas yang berada di meja registrasi lantai dasar. Buku terbaru Sri Jataka, Dewi Pohon, dan Dewa Rumput Kusa akan segera diterbitkan oleh DBS. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 83 dan batas akhir dana pada hari ini tanggal 2 November 2025. Kemudian DBS juga akan menerbitkan buku anak seri My First Book, Dhamma Pertamaku. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 93 dan batas akhir dana juga pada hari ini tanggal 2 November 2025. Kemudian buku karya Lady Seadau penjelasan tentang dana dan sila, dana di Dipani juga akan segera diterbitkan oleh DBS. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 53 dan batas akhir dana pada 9 November 2025. Selanjutnya, DBS akan menerbitkan buku Sri Jataka, Anak Gajah yang Berbakti kepada Ibunya. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 23 dan batas akhir dana pada 7 Desember 2025. Selanjutnya, DBS juga akan menerbitkan buku Sri Jataka, Babi Hutan yang Bau dan Singa yang Mengalah. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 43 dan batas akhir dana pada 14 Desember 2025. Telah terbit buku Manual Abhidhamma Bab 9 Subjek-Subjek Meditasi Dhammapada Atha Katha 2.b stansa 197 hingga 423 beserta latar stanza dan buku Buddha Wangsa Silsila Para Buddha Bab Pertama Ratana Cangkamana Kanda bagian koridor pertama yang baru saja diluncurkan saat Katina yang lalu. Lalu buku Sri Jataka, Angsa Berbulu Emas, buku Parabawa Sutta, diskursus tentang keruntuhan, dan buku Mewarnai Kisah Buddha Gotama volume ketiga, serta buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan secara langsung di DBS maupun perpustakaan DBS. Atau bagi Anda yang berada di luar kota bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS di 081387003600. Selanjutnya, mari kita melakukan satu lagi kebajikan yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan cara memindai kris code yang ada di layar saat ini atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamawihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi kalian mita yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan scan kris melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Wewaca ataupun melalui kantong dana yang akan diedarkan. Dengan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami.
Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada Kalyanamita semua. Selanjutnya, mohon agar Sedo berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari Kalyanamita kita semua beranjali. Kepada Sedo Keminda kami persilahkan. Ikuti saya. Idang me punya, Idang me punya, Asawagaya, Asawakaya, Wahang hotu, Idang me punya, Idang me punya, Nibanasa, Pacayo, Hotu, Mama punya baga, Sabah satana, Bajemi, Tesabe, Mesama, punya baga, Labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi, terima kasih Sedo atas pengajaran Dhamma pada hari ini. Jika berkenan, Sedo dapat meninggalkan ruang Dhammasala. Kalyanamita, karena Sedo akan meninggalkan ruangan, mari kita semua berdiri sambil beranjali dan berucap Anumodana. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Terima kasih atas Anumodana Bante. Sadu, Sehat selalu. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Semoga Bante sehat selalu. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas PS pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Luciana mewakili segenap tim Wewaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalyanamita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Sukihontu Kalyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa minggu depan.